Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, belajar hari ini kita belajar tentang kerajaan Islam Ternate, yaitu jadi menurut catatan bahwa Tom Peros mengatakan bahwa Ternate sering didatangi kapal-kapal dari Gersik. Raja Ternate sudah memeluk agama Islam. Ia bernama Sultan Bem Akorola. Hanya Raja Ternate yang menggunakan gelar Sultan, sedangkan lainnya memakai gelar-gelar Raja di Tidore, Olano. Sultan Ternate berperang dengan mertuanya, yaitu Raja Tidore yang namanya Raja Al-Mansor. Ternate, Tidore, Bacan, Makian itu Banda setelah memeluk beragama Islam. Bila Islam memasuki daerah Maluku, Tom Peres mengatakan 50 tahun lalu, artinya sekitar 1465, bahwa berita dari Antonio mengatakan bahwa Islam di daerah Maluku sudah ada sekitar 80 atau 90 tahun yang lalu di saat kehadirannya. Kerajaan Ternate mengalami kemajuan di bidang ekonomi perdagangan, bidang politik setelah dipimpin oleh Sultan Hairun. Hairun adalah putra dari Sultan Zainal Abidin yang mendudukkan tahta pada 1535. Kerajaan Ternate berhasil mempersatukan Maluku Utara. Pada tahun 1565, Sultan Hairun dengan rakyatnya mengadakan penyerangan terhadap Portugis. Hampir saja Portugis terdesak. Dengan penipuan tipu muslihat, Sultan Hairun dapat terbunuh pada tahun 1570. Hal ini membuat rakyat Ternate marah. Putra dari Raja Sultan Hairun bernama Babullah pada tahun 1577 berhasil mengusir bangsa Portugis dari Ternate, menyingkir ke Pulau Tahula dekat Tidore, tetapi tetap diganggu oleh Ternate agar menyingkir lebih jauh lagi. Sultan Babullah menyatakan diri sebagai penguasa seluruh Maluku, mendapat pengakuan dari daerah Mindanao, Manado, Sanye, Nusa Tenggara. Sultan Babullah ini mendapat julukan penguasa 72 kepulauan, dan menganggap sebagai kerajaan seluruh wilayah dan sangat berkuasa. Sultan Babullah wafat pada tahun 1583. Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, Bacan dan Jailolo dalam mengalami proses Islamisasinya. Di Papua pun ada kerajaan-kerajaan Islam. Berdasarkan catatan ahli sejarah, Kerajaan Wageo, Kerajaan Misol, Kerajaan Salawati, Kerajaan Sailolo, Kerajaan Patagar, Kerajaan Rumbati, Kerajaan Kowiyai, Kerajaan Aiduma, Kerajaan Kaimana. Berdasarkan tradisi lisan keturunan raja-raja Ampat, Sorok, Papak, Kaimana, dan Telubik Bituni Manokwari, Islam
sudah lebih awal datang ke daerah ini. Pertama, Islam datang dari Papua yang dibawa oleh mubalih dari Aceh, Abdul Ghaffar. Ya. Abdul Ghaffar berdakwah selama 14 tahun di Rumbati. Ya. Dia dimakamkan di Masjid Kampung Rumbati. Kedua, menjelaskan bahwa agama Islam pertama kali diperkenalkan di tanah Papua oleh seorang sufi bernama Syarif Mu'ash Al-Katan dengan gelar Syekh Jubah Biru dari negeri Arab. Perkirakan beliau datang abad 16. Buktinya adanya Masjid Tunasgin yang berumur 400 tahun, dibangun sekitar 1587. Islam di Papua berasal dari Bacan, pemerintahan Sultan Muhammad Al-Bakir. Ya. Kelima, pendapat mengatakan Islam di Papua berasal dari Maluku Utara atau Ternate Tidore, dari Kesultanan Tidore, yaitu Sultan Ibnu Mansur, Sultan Tidore ke-10 atau Sultan Papua I, yang mengirimkan ke daratan tanah Papua di Pulau Misol dengan Raja Ampat. Kemudian Sultan Mansur mengangkat Kacici Patawar, putra Sultan Bacan dengan gelar Komalo Gurabesi, Kapita Gurabesi. Kapita Gurabesi dikawinkan dengan putri Sultan Ibnu Mansur bernama Boki Taibah, dan berdirilah kerajaan di bawah Raja Ampat, yaitu Kerajaan Salawati, Kerajaan Misol, Kerajaan Sailolo, Kerajaan Batata, Kerajaan Wagiri. Sedangkan kerajaan-kerajaan di Nusa Tenggara ada Kerajaan Lombok dan Kerajaan Sumbawa dan Kerajaan Bima. Ya. Dari berita-berita tersebut kita dapat melihat, kita akan menyinggung sedikit tentang kerajaan Banten, karena di Banten fungsi istana itu adalah sebagai lembaga pendidikan. Menjadi Banten itu adalah pada abad 17 merupakan pusat pengetahuan Islam di Pulau Jawa. Para ulama dari berbagai negara menjadikan Banten tempat untuk belajar. Menurut Martin van Brusnen, pendidikan agama cukup menonjol ketika Belanda datang pertama kali pada tahun 1596, menyaksikan bahwa orang-orang Banten memiliki guru-guru yang berasal dari Mekah. Di Palembang, istana juga difungsikan sebagai pusat sastra dan ilmu agama. Banyak Sultan Palembang menorong perkembangan intelektual keagamaan. Sultan Ahmad Najamuddin I, Sultan Muhammad Baharudin, ya, banyak lahir karya ilmiah keagamaan, ilmu tauhid, ilmu kalam, tasawuf, tarekat, tarikh, Al-Quran. Ya. Perkembangan pendidikan Islam berhasil menyatukan wilayah Nusantara yang sangat luas. Bahasa Arab dan bahasa Melayu menjadi bahasa pemersatu lingkungan Prapanca. Masjid-masjid dibangun secara swadaya dan dijalankan fungsi sebagai pendidikan dan pengajaran untuk masyarakat umum. Wilayah-wilayah Islam di Nusantara seperti Malaka, kemudian Johor, Aceh, Darussalam, Minangkabau, Palembang, Demak, Cirebon, Banten, Pajang, Mataram, Goa, Talo, Bone, Ternate, Tidore, Banjar, Papua dan sebagainya
bahkan mungkin memiliki tingkat otonomi kebebasan tertentu. Tidak jarang berkembang sebagai lembaga pendidikan cukup kompleks seperti Maunasa di Aceh, Surau di Minangkabau, Langgar di Kalimantan, pesantren di Jawa. Demikianlah anak-anakku tentang Islam. Jadi hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan Islam masuk, seperti seni bangunan. Yang pertama masjid dan menara, ya. Beda ya. Bangunan masjid kuno di Indonesia milik ciri atapnya berupa atap tumpang, atap yang tersusun, ya. Tidak ada menara, tempat menggunakan azan. Masjid pada umumnya didirikan di ibu kota dekat istana kerajaan. Makam, ya. Makam-makam dekat masjid bekas kota kesultanan. Makam seperti kita lihat adalah makam Masjid Demak, makam Raja Mataram Islam Kota Gede, makam Sultan Palembang, makam Sultan di daerah Nangro, Aceh, ya. Atau makam di Siak Indra Riau, makam di Banjar di Queen, makam di Martapura Kalimantan Selatan, makam Sultan Kutai, makam di Jeneponto, komplek makam di Watan Lamuru Sulawesi, makam-makam di daerah Sulawesi, kompleks Selafarang di Nusa Tenggara. Seni ukir, ya, kita ketahui perkembangannya bahwa seni ukir, seni patung, melukis makhluk hidup tidak diperbolehkan. Karena itu berkembanglah seni ukir pada masa, yaitu seni pahat. Seni ukir berkembang dengan motif-motif daunan, bunga-bungaan. Aksara dan seni sastra, hikayat, syair, adalah daripada aksara seni sastra. Senian, permainan debu, sedati, tarian dari Aceh, wayang dari wayang kulit, kalender, itu adalah pengaruh-pengaruh daripada perkembangan Islam di Nusantara. Demikian anak-anakku, ayo belajar sejarah Indonesia, tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.